Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan proposal strategi pengembangan UMKM berbasis USP pada UMKM Milidiku. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kami. Yang pertama adalah Lilis Ernawati dengan NIM 011, Meliani dengan NIM 020, Despina Cita dengan NIM 024, Siti Andina Aisyah dengan NIM 056, dan Delva Nabila dengan NIM 061. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang latar belakang usaha dari Milidiku ini. Milidiku adalah usaha rumahan yang dirintis oleh seorang ibu rumah tangga bernama Nur Aini Intan Permatasari di daerah Magelang sejak 4 tahun yang lalu. Awalnya, produk ini dipasarkan melalui toko kelontong miliknya dan membagikannya melalui story WhatsApp, yang kemudian berkembang dan dikenal lebih luas di wilayah sekitar. Usaha rumahan ini awalnya diminati karena kesadaran diri dari Intan selaku owner tentang bagaimana banyaknya peminat di bidang camilan dan salah satunya adalah milidi. Selain itu, usaha ini juga didasari akan murahnya dan mudahnya bahan baku untuk didapatkan, sehingga mempermudah orang-orang yang ingin memulai bisnisnya seperti Intan ini sendiri. Selanjutnya, akan kami jelaskan analisis usaha dari Milidiku. Yang pertama adalah jenis usaha. Jenis usaha yang digeluti oleh Intan sendiri berjenis makanan atau cemilan. Lalu untuk produk utamanya adalah Milidi. Lalu target pasar dari Milidiku ini berusia 8-30 tahun atau anak-anak muda hingga dewasa. Kemudian yang selanjutnya ada SPOT. Yang pertama ada Strange. Strange yang pertama adalah produk homemade dari Magelang dengan bahan terjamin aman. Kemudian yang kedua adalah memiliki beragam varian rasa, mulai dari manis hingga pedas. Kemudian yang selanjutnya adalah harga yang terjangkau dan juga daya tahan produk yang baik. Kemudian ada weakness. Weakness yang pertama itu adalah belum memiliki logo dan konten media sosial yang terstruktur. Yang kedua adalah harga bahan baku yang tidak stabil. Kemudian ada pasar kompetitif dengan banyak pesaing, target pasar yang terbatas, dan juga skala produksi yang terbatas. Kemudian ada opportunities. Yang pertama ada potensi pengembangan konten sosial media dan kolaborasi dengan kreator lokal. Terus yang kedua ada peluang pengembangan varian rasa baru, pengembangan kemasan yang lebih baik, dan perluasan jaringan melalui reseller. Yang terakhir ada threats. Yang pertama itu adalah persaingan di konten digital. Kemudian yang kedua belum memiliki label halal. Yang ketiga perubahan selera konsumen. Dan yang terakhir adalah risiko kerusakan produk dalam pengiriman. Unique selling proposition dari produk Milediku sendiri adalah produk homemade yang menggunakan bahan yang terjamin dan juga produk UMKM asli Magelang dan memiliki berbagai varian rasa unik. Selanjutnya yaitu rencana usaha UMKM Milidiku untuk jangka pendek serta jangka panjang. Yang pertama yaitu jangka pendek, kami akan melakukan peningkatan brand awareness dengan menggunakan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk promosi dan interaksi dengan pelanggan serta mengikuti bazar dan event komunitas dengan anggaran mulai dari 200.000 hingga 1.500.000. Yang kedua yaitu kami akan meningkatkan penjualan dengan membuat promo diskon dan bundling produk serta mengadakan layanan pesan antar seperti di GoFood dengan rencana anggaran 100.000 hingga 1 juta rupiah. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas layanan dan produk dengan memastikan kualitas bahan dan kemasan yang terbaik dengan rencana anggaran 50.000 hingga 800.000. Yang keempat yaitu mengembangkan jangkauan distribusi dengan melakukan kerjasama dengan toko-toko kelontong sekitar dan mengadakan dalam marketplace dengan rencana anggaran 350.000 hingga 1 juta rupiah. Yang kelima yaitu evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Lalu untuk rencana jangka panjangnya, kami akan melakukan inovasi produk seperti varian mie tanpa MSG dan rendah kalori, serta menggunakan kemasan ramah lingkungan dengan rencana anggaran 500.000 hingga 1.500.000. Lalu yang kedua yaitu memperluas pasar dengan melakukan kerjasama dengan minimarket dan supermarket sekitar, serta melakukan ekspor ke luar negeri dengan rencana anggaran 3 juta hingga 15 juta rupiah. Yang ketiga yaitu meningkatkan brand awareness dengan berkolaborasi dengan influencer serta berpartisipasi dengan kegiatan sosial dengan rencana anggaran 2.500.000 hingga 15 juta rupiah. Selanjutnya ada strategi pengembangan. Yang pertama dari diversifikasi produk. Ini akan dilakukan dengan cara menambah varian rasa dan nantinya varian rasa tersebut akan melalui 4 step. Yang pertama adalah riset pasar untuk tren bumbu dan varian rasa baru seperti barbecue, coklat, karamel, taro maupun vanila. Kemudian
Yang selanjutnya adalah seleksi distributor bumbu tabur yang berkualitas tinggi. Contohnya ada Island Sun Indonesia. Kemudian yang ketiga itu uji coba produk untuk memastikan kesesuaian dengan selera konsumen. Yang keempat adalah peluncuran varian rasa baru secara bertahap. Kemudian ada diversifikasi layanan. Ini menggunakan integrasi dengan platform delivery seperti GoFood, ShopeeFood, ataupun GrabFood. Kemudian yang kedua ada ekspansi ke e-commerce untuk jangkauan yang lebih luas. Selanjutnya ada pemanfaatan daya tahan produk juga lebih dari atau sama dengan 2 bulan untuk penjualan online. Kemudian ada perbaikan proses bisnis. Yang pertama adalah meningkatkan manajemen keuangan agar nantinya produksi bisa lebih banyak. Kemudian yang kedua ada modernisasi sistem pengemasan. Yang ketiga ada peralihan kemasan ramah lingkungan, pengembangan dan pelatihan tim seiring pertumbuhan bisnis. Yang terakhir ada peningkatan pengalaman pelanggan. Ini bisa dilakukan melalui program voucher diskon untuk pembelian minimal tertentu. Kemudian ada sistem loyalitas pelanggan dengan rewards. Yang ketiga ada peningkatan responsivitas layanan pelanggan via WhatsApp. Dan yang terakhir adalah penanganan keluhan yang lebih cepat dan efektif. Selanjutnya yaitu pengembangan brand. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terhadap pelaku UMKM, menunjukkan bahwa Milidiku belum memiliki merek atau identitas visual yang jelas. Milidiku sering menggunakan stiker sederhana tanpa logo atau informasi yang memadai, sehingga mengurangi daya tarik bagi konsumen. Maka dari itu, hal yang pertama kita lakukan yaitu pembuatan logo dengan menyesuaikan desain merek dengan karakteristik yang unik dari produk Milidiku. Dengan adanya identitas visual yang kuat, diharapkan Milidiku dapat lebih mudah dikenal dan diingat oleh konsumen. Selain itu, pada pengembangan pemasaran digital, kami memberikan pendampingan tentang cara memanfaatkan media sosial secara efektif. Dilakukan untuk mempromosikan produk, membuat konten menarik dengan menggunakan hashtag yang relevan dan berinteraksi dengan pelanggan di platform seperti Instagram untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Dengan strategi pemasaran digital yang tepat, dapat meningkatkan visibilitas produk Milidiku dan menarik perhatian calon pelanggan baru. Selanjutnya, pada redesign logo baru Milidiku akan didesain dengan konsep modern, eye-catching, dan mudah diingat. Desain logo akan mempertimbangkan beberapa elemen penting, yakni elemen visual utama, warna, tipografi, dan bentuk. Contoh logonya itu berada di samping tulisan yang berwarna merah. Selanjutnya, pada tagline, pengembangan brand Milidiku mencakup juga pengadopsian tagline baru yang lebih representatif, yaitu gurihnya bikin happy, kualitasnya terbukti. Dengan tagline ini, Milidiku ingin memposisikan diri sebagai camilan yang tidak hanya lezat dan memanjakan lidah, tetapi juga memberikan jaminan kualitas dan kebahagiaan bagi setiap konsumennya. Tagline ini akan digunakan secara konsisten di seluruh platform pemasaran Milidiku, baik online maupun offline. Selanjutnya, pada strategi media, yang pertama yaitu konten visual menarik dari produk Milidiku, proses dengan cara membuat video tentang proses pembuatan dan aktivitas di balik layar, baik itu konten ini akan menampilkan keunggulan produk seperti varian rasa, tekstur, dan tampilan yang menggugah selera. Yang kedua itu konten edukatif, yang ketiga itu interaktif, yang keempat itu konten user generated content, dan yang kelima itu konten promosi, dan yang keenam itu konten kolaborasi. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada pendukung data. Di sini kami menunjukkan infografis dari Milidiku. Kami sudah menyebarkan kuesioner yang dimana varian rasa menarik untuk pemilihan yang setuju itu ada 15% dan sangat setuju itu ada 85%. Lalu ada harga terjangkau untuk yang setuju 15% dan sangat setuju itu ada 85%. Lalu kemudahan dalam mendapatkan Milidiku. Yang setuju ada 10% dan sangat setuju ada 85%. Nah, UMKM menyumbang 60% PDB nasional dan 97% lapangan kerja. Milidi menarik segmen anak-anak dan remaja. Selanjutnya konsumsi makanan ringan tumbuh 6-8% per tahun. Target audiensnya itu ada anak-anak remaja dari umur 8 sampai 25 tahun. Mereka menyukai gurih dan pedas. Harganya sesuai uang saku. Selanjutnya, target audiens juga ada milenial dan Gen Z dari umur 19 sampai 30 tahun. Mereka menyukai cemilan santai, variasinya sangat unik. Selanjutnya, strategi komunikasinya menggunakan media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, dan kampanye tren. Selanjutnya, ada kemitraan reseller lokal untuk distribusi kemasan kreatif ramah lingkungan dan beridentitas lokal. Roadmap pada tahun pertama yaitu fokus pada pengembangan produk dan digitalisasi market, tahun kedua ekspansi pasar dan menjaga hubungan dengan konsumen, dan tahun ketiga pendekaran.
Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.